starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang hukum jaminan dalam perspektif hukum bisnis. Pemirsa, jika Anda memiliki kredit kendaraan yang masih dalam tahapan kredit, Anda tidak bisa melakukan take over kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing. Hal tersebut diancam dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jual barang objek fidusia itu dapat dipidana. Betul banget. Kita lihat contohnya adalah ini nih. Bagian A, dalam setiap perjanjian atau transaksi, para pihak akan terlebih dahulu melakukan penjajakan atau menilai tingkat kepercayaan, karena kepercayaan menjadi dasar utama agar bisnis dan hukum bisa berjalan dengan baik. Perjanjian tersebut ada yang berlaku secara seketika atau jangka pendek seperti jual beli, dan ada jangka panjang seperti hutang piutang. Dalam perjanjian jangka panjang, risiko investasi lebih besar, sehingga dibutuhkan suatu jaminan untuk memberikan rasa aman bagi para pihak, terutama kreditur. Jaminan ini berfungsi untuk memperkuat rasa percaya, memberikan kepastian hukum, menjadi alat perlindungan, dan menjamin pelunasan utang apabila kreditur melakukan manifestasi. Karena pentingnya prinsip tersebut, pemerintah membentuk aturan hukum mengenai jaminan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Prinsip hukum jaminan. Pertama, prinsip dualisme atau hak yang mengikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang hak jaminan fidusia, prinsip dualisme tertuang pada pasal 20, yaitu jaminan fidusia tentang mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, ada prinsip reference. Prinsip reference adalah hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditur. Hal ini berdasarkan buku 2 KUH Perdata pasal 1133 ayat 1, pasal 1134. Hak istimewa tersebut berlaku juga bagi hak tahunan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan jaminan fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak preferensi diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan. Yang terakhir, prinsip fidusitas. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat hukum jaminan menurut Sri Sudewi Masyhon Sofwan. Intinya, jaminan itu bisa kita kelompokkan menjadi 5 cara. Yang pertama, berdasarkan cara terjadinya. Jadi, jaminan itu ada 2 macam. Yang pertama, ada jaminan lahir karena Undang-Undang Dasar. Ini otomatis ada dan tidak perlu membuat perjanjian terlebih dahulu. Disebut jaminan umum. Dasar hukumnya pasal 1131 KUH Perdata. Semua harta orang yang berutang itu otomatis jadi jaminan buat semua utangnya. Selanjutnya, yang kedua, ada jaminan yang lahir karena perjanjian. Untuk ini harus dibuat dulu akadnya antara yang meminjam dan yang meminjam. Sebutnya jaminan khusus. Contohnya seperti gadai PPKB motor ke bank, terus tanda tangan perjanjian fidusia dulu, baru motornya sah jadi jaminan. Nah, dari sini muncullah
itu 32 KUH Perdata. Artinya hak untuk didahulukan. Misalnya ada orang bangkrut, negara nagih pajak duluan sebelum kreditur dibayar duluan. Nah, itu yang dinamakan hak privilege. Selanjutnya kedua, berdasarkan sifatnya, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Yang pertama ada jaminan kebendaan, artinya ada barang nyata yang diikat. Kalau debitur tidak bisa bayar, barangnya bisa dijual ke kreditur. Selanjutnya jaminan perorangan, artinya yang menjamin itu orang lain, bukan barang. Contohnya seperti kamu ingin mengambil rumah KPR tetapi gaji kamu kurang cukup, lalu dengan bisa tanda tangan oleh orang lain dan orang lain itu menjadi jaminannya. Ketiga, benda berdasarkan objeknya. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau ini simpelnya barang jaminannya bisa dibawa-bawa atau tidak bisa dibawa-bawa. Benda bergerak itu contohnya yang bisa dipindahkan atau yang bisa dipindah seperti motor, atau mobil, dan juga stok barang yang ada di toko. Lembaga jaminannya biasanya gadai atau fidusia. Nah, yang selanjutnya itu ada jaminan fidusia. Ini itu intinya penyerahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Debitur serahin hak kepemilikan ke kreditur, tapi fisik barangnya tetap dikuasai debitur. Aku ibaratin sebagai titip BPKB motor, tapi motornya masih tetap dipakai. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ngebagi fidusia menjadi 2 pasal. Jangan ketukar karena yang satu ngomongin akadnya dan yang satu lagi ngomongin haknya. Pasal 1 angka 1 fidusia ini mengartikan tentang akadnya. Jadi ini adalah proses tentang serah terimanya. Yang isinya debitur janji nyerahin hak kepemilikannya kepada kreditur, tapi barangnya tetap dipegang debitur. Namanya constitutum possessorium. Selanjutnya itu pasal 1 angka 2, ini tuh mengartikan tentang haknya. Jadi ini tuh hasil dari akad yang pertama tadi. Karena udah taken di pasal 1 angka 1, maka lahirlah hak kreditur. Haknya apa? Hak buat dibayar duluan dari barang itu karena debitur gagal bayar. Jadi gampangnya pasal 1 angka 1 itu proses ijab kabul, dan pasal 1 angka 2 itu surat kuasa yang didapat kreditur setelah ijab kabul. Fleksibelnya fidusia itu ada di objeknya, dan hampir semua objek bisa dijadikan jaminan asalkan ada nilai ekonomi. Undang-undang nyebut ada 6 jenis dan aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama, benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Ini yang paling umum, contohnya itu yang berwujud seperti mobil, motor, laptop. Dan contoh yang tidak berwujudnya itu seperti lagu Komang, terus merek Indomie, dan juga hak cipta aplikasi. Yang kedua, benda tidak bergerak tertentu. Ini contohnya seperti rumah dan tanah pakai hak tanggungan. Tapi kalau ada bangunan di atas tanah orang lain itu kayak gimana ya? Nah, itu tuh tanahnya nggak bisa dijaminkan, tapi bangunannya bisa dipakai fidusia. Yang ketiga, piutang baik yang ada maupun yang akan timbul. Ini yang sering diandelin sama perusahaan. Tagihan yang udah ada bisa dijaminkan, dan yang kerennya itu tagihan yang belum ada tapi udah pasti dapat juga. Yang keempat, hasil dari benda yang jadi objek jaminan. Kalau barang yang dipakai itu bisa ngasilin uang, otomatis si uang itu bisa dijadikan jaminan. Dan yang kelima ada hasil klaim asuransi. Jaga-jaga kalau barang jaminannya itu rusak atau hilang. Kalau diasuransikan, uang ganti ruginya jadi hak bank. Dan yang terakhir ada benda persediaan atau inventory. Ini itu yang paling sering dipakai di toko dan di pabrik. Stok barang boleh diputar dan dijual belikan, gak harus disimpan di gudang. Tapi ini syaratnya, nilai totalnya itu harus tetap dijaga. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas lembaga hak tanggungan jaminan. Sederhananya, hak tanggungan itu jaminan atas tanah untuk pinjaman atau utang. Kalau seseorang pinjam uang ke bank, biasanya tanah bisa dijadikan sebagai jaminan. Nah, aturan tentang jaminan tanah itu disebut sebagai hak tanggungan. Dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Hasiah ada beberapa jenis hak tanah, tapi tidak semua hak atas tanah bisa dijadikan sebagai jaminan. Biasanya yang paling sering bisa dijadikan sebagai hak tanggungan itu seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hak milik jadi yang paling kuat karena pemilik punya hak paling penuh atas tanah tersebut. Si pemilik ini punya wewenang paling luas untuk menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanahnya selama tidak melanggar hukum.
Hak tanggungan juga bersifat aksesorir, artinya mengikuti perjanjian utama yaitu utang piutang. Jadi kalau utangnya lunas, hak tanggungannya pun otomatis dihapuskan. Kalau tanah mau dijadikan jaminan, harus dibuat dulu APHT-nya atau akta pemberian hak tanggungan oleh PPHT, pejabat pembuat akta tanah. Setelah itu didaftarkan ke kantor pertanahan supaya resmi dan punya kekuatan hukum. Setelah didaftarkan, nanti keluar sertifikat hak tanggungan. Sertifikat ini penting karena punya kekuatan hukum yang kuat dan bisa dipakai untuk eksekusi kalau debitur one prestasi. Ada beberapa syarat supaya hak tanggungan sah. Misalnya, harus ada utang yang dijamin, objek tanah harus jelas, dan wajib didaftarkan secara resmi. Kreditur tidak boleh langsung memiliki objek jaminan ketika debitur one prestasi. One prestasi itu artinya debitur tidak menjalankan kewajibannya, contohnya tidak bayar utang, telat bayar, atau melanggar isi perjanjian. Kalau debitur one prestasi, kreditur punya hak untuk mengeksekusi jaminan tanah tersebut, yaitu parata eksekusi atau menjual jaminan yang diberikan oleh debitur, atau titel eksekutorial, kekuatan hukum yang ada di sertifikat hak tanggungan jaminan yang bisa dieksekusi langsung oleh pengadilan hukum. Biasanya lewat lelang atau penjualan supaya utang bisa langsung dilunasi. Dalam praktiknya sendiri masih ada beberapa kendala, misalnya proses administrasi yang lama, aturan yang kadang masih belum jelas, dan sengketa tanah yang bisa menghambat eksekusi. Intinya, hak tanggungan itu bentuk jaminan atas tanah supaya jaminan pelunasan utang dibuat supaya ada kepastian hukum bagi dua pihak, baik kreditur maupun debitur.